Shalom pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami Jemaat Silo Naikoten 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dua pujian berikut. Tuhan tahu dan kupasrahkan hidupku. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati.
Rasa berat beban yang ku pikul, tekanan hidup datang silih berganti. Ku panggil namamu, dalam hadiratmu aku berserah. Jamalah aku Bapa, peluklah aku Tuhan, sebab langkah hidupku ini penuh kerikil duri. Ku bersujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku, Ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Sujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku, ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidup Bapa. ini izinkanlah aku Untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku, panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidup Bapa. ini izinkanlah aku Untuk nikmati anugerah kasih-Mu.
Berikanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah hidup yang masih Engkau beri bagi kami saat ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tidak sekedar kami baca, tapi kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bagian pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti kedelai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Demikian jauh adalah bagian pembacaan Alkitab. Bapak Mama, sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita dengarkan dua pujian berikut, doa dan Tuhan selalu menolongmu.
Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ku sujud di hadirat-Mu, ku panjatkan puji syukur, karena Kau baik bagiku, selalu memberi kelegaan. Ku coba untuk memohon, Tuhan jangan Kau tinggalkan aku, hanya padamu aku pasrahkan seluruh hidupku ini. Doa adalah senjataku, doa mengantar aku padamu. Doa adalah jembatan untuk kita dengannya. Doa sangat besar kuasanya. Marilah hai saudaraku, nyatakan doa dengan sungguh-sungguh. Ku coba untuk memohon, Tuhan jangan Kau tinggalkan aku, hanya padamu aku pasrahkan seluruh hidupku ini. Doa adalah senjataku, doa mengantar aku padamu. Doa adalah jembatan untuk kita dengannya. Doa sangat besar kuasanya. Marilah hai saudaraku, nyatakan doa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah senjataku, doa mengantar aku padamu. Doa adalah jembatan untuk kita dengannya. Doa sangat besar kuasanya. Marilah hai saudaraku, nyatakan doa dengan sungguh-sungguh. Doa sangat besar kuasanya.
ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. para pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah.
Seandainya kita diminta untuk menyebutkan nama penyakit-penyakit yang kita anggap mematikan, maka saya yakin bahwa ada banyak di antara kita yang secara otomatis menyebutkan penyakit kanker, gagal ginjal, autoimun, dan lain sebagainya. Ada banyak penyakit di dunia ini yang memang bisa kita anggap sebagai penyakit mematikan. Sore ini kalau saya katakan bahwa penyakit keputusasaan itu juga menjadi bagian dari penyakit yang mematikan, mungkin tidak semua dari kita akan setuju. Tapi saya ajak kita untuk renungkan ini Papa Mama. Bicara tentang keputusasaan. Maka sifat penyakit ini universal, umum. Artinya siapa saja, termasuk saudara dan saya orang Kristen, kita juga bisa mengalaminya. Berikutnya adalah penyakit ini bisa terjadi berulang kali. Putus asa itu bisa terjadi berulang kali dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir saudara kekasih Tuhan, penyakit ini juga dia bisa menular. Dia bisa mempengaruhi. Orang lain yang ada di sekitar kita bisa terpengaruh karena melihat kita putus asa. Papa Mama Saudara bicara tentang penyakit putus asa. Maka Alkitab juga mencatat bagi kita sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana putus asa ini bisa mempengaruhi hidup dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Abraham, Sarah, dan Hagar. Mereka adalah orang-orang yang terhubung karena perjalanan hidup mereka. Abraham dan Sarai adalah pasangan suami istri yang mengalami pasang surutnya perjalanan hidup rumah tangga. Mereka bergumul bertahun-tahun soal keturunan. Hagar, hamba Sarah, setia mengikuti sang nyonya. Melihat dan memahami bertahun-tahun pergumulan hati sang nyonya. Ketika akhirnya Sarah dan Abraham menjadi tidak sabar, bahkan bisa dikatakan putus asa dalam menjalani proses yang Allah tentukan, maka mereka mencoba untuk mencari solusi atau jalan keluar sendiri. Ternyata saudara, solusi yang dianggap baik dan instan itu justru menjadi bumerang untuk perjalanan hidup mereka. Alkitab mencatat bahwa Sarah kemudian merasa Hagar menjadi sombong ketika tahu bahwa dirinya hamil. Dalam kegusaran, kekecewaan dan kesedihan, Sarah mengusir Hagar. Di sisi lain, keputusasaan juga hadir dalam diri Hagar. Dia diusir dari sang nyonya. Jauh dari hidup keluarga, siapa yang bisa dia andalkan di tengah padang gurun yang tandus, luas, dan mematikan itu. Jemaat Tuhan, penulis Alkitab mencatat sebuah babak penuh harapan. Ketika Allah hadir dan memberikan harapan, bahkan kekuatan baru bagi Hagar. Saudaraku, ada hal yang menarik dalam perjumpaan ini. Allah tidak serta-merta memberikan jalan keluar yang instan bagi Hagar. Kalau kita perhatikan tadi dalam ayat yang ke-9, Hagar bahkan diminta untuk kembali dan kemudian membiarkan dirinya ditindas oleh sang nyonya. Tapi pada akhirnya ia akan memperoleh bagian yang luar biasa, yaitu keturunan yang sangat banyak. Alkitab katakan begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung. Perjumpaan dengan Allah membuat Hagar melihat dan mengakui sisi baru dari Allah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Allah bagi seorang Hagar adalah yang melihat. El Roi, peduli, mendengar, hadir. Di dalam keputusasaan yang begitu mencekam, Allah menunjukkan bahwa ia peduli,
Ia mengerti dan Ia hadir. Pemirsa yang ada di studio dan yang juga ada di rumah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa saya memilih bagian pembacaan ini? Kenapa harus Hagar? Bagi saya, kisah ini menunjukkan keadilan dan kasih Allah yang tidak berpihak, tidak memandang muka. Kita diingatkan, di mana terjadi ketidakadilan, di mana putus asa merajalela dan mencengkram dengan begitu kuat, di situ kita akan temukan Allah hadir dengan caranya untuk beri jawaban, untuk bekerja beri jalan keluar. Tapi jangan pernah lupakan bahwa itu semua harus melewati sebuah proses. Tidak ada yang instan dalam kehidupan beriman. Inilah poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah indah ini. Kita diteguhkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pemirsa di rumah dan di studio, mungkin ketika kita duduk bersama saat ini, kita tengah berhadapan dengan tantangan dalam hidup rumah tangga. Mungkin ada suami dan istri yang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah. Sudah tidak lagi bicara selama bertahun-tahun. Istri yang menyimpan kepahitan terhadap suaminya. Suami yang menyimpan kekecewaan terhadap istrinya. Mungkin ada orang tua dan anak yang sudah tidak pernah lagi duduk bersama atau bicara atau saling memberi kabar. Mungkin karena ada soal di antara mama mantu dan anak mantu. Mungkin ada kakak dan adik yang karena persoalan sepele atau karena warisan, mereka saling menyangkal. Mungkin ada di antara kita yang duduk hari ini bergumul dengan sakit penyakit bertahun-tahun. Tidak ada solusinya. Lelah, depresi, putus asa, menyalahkan diri. Bahkan tidak mungkin kita menyalahkan Tuhan. Papa Mama kekasih Tuhan, di saat-saat seperti ini, firman Tuhan datang untuk meneguhkan kita. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena Ia Allah Sang El Roi yang melihat kita. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita yang luput dari pandangan Allah. Dia peduli dan Dia akan siapkan jalan keluar. Kekuatan tapi juga pemulihan. Memang akan butuh waktu. Karena tidak mudah seperti orang balik telapak tangan. Tapi kalau kita mau bersabar, kita mau tabah, maka di situ saudara, kita akan lihat karya pemulihan Allah. Di sisi lain saudara, kita juga mendengar hari-hari ini bahwa situasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan diperkirakan tahun 2023 itu akan menjadi sebuah tahun yang berat bagi hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Karena itu kalau kita dengar himbauan Bapak Presiden, ia selalu mengatakan masyarakat harus berhemat, kita harus menabung. Saya mau bilang sudah mau dekat Desember ya Bapak Mama, pasti sudah ada banyak rencana dalam kita punya pikiran. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bahkan sudah merancang, ini tahun mau pakai seragam keluarga warna apa dan lain sebagainya. Tapi sore hari ini kita lihat kembali pada kondisi yang ada. Papa Mama, semua tekanan ini bisa buat orang jadi putus asa. Jadi hilang harapan, jadi depresi. Jika sudah seperti itu, maka pilihannya hanya ada dua. Kita menyakiti diri sendiri atau kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan kita diteguhkan. Badai memang akan datang. Tapi saudara, iman tidak boleh goyah. Persoalan akan selalu ada. Tapi kita tidak boleh undur dari pijakan iman.
Karena hanya dengan demikian, setiap persoalan, beban dan tantangan tidak akan buat kita menjauh dari Allah. Tapi kita justru akan semakin datang, dekat, dan berharap kepadanya. Karena Ia Allah yang melihat, Allah yang peduli, Allah yang selalu menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang melihat, Sang El Roy. Terima kasih untuk kebenaran firman yang datang meneguhkan dan menguatkan kami semua saat ini. Baik kami yang duduk di rumah masing-masing dan sementara menonton siaran ini, ataupun kami yang duduk di studio pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu Engkau meneguhkan hati kami semua, bahwa seberat apapun beban, pergumulan yang kami pikul hari ini, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, tugas kerja usaha, termasuk pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Kami diteguhkan, Engkau tidak akan tinggalkan kami berjalan dan bergumul sendiri. Kami mohon Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan yang membawa kepada kami kesegaran dan semangat baru menghadapi hari-hari hidup yang masih Engkau beri bagi kami semua. Pada saat ini juga kami mau berdoa bagi pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mereka yang datang dengan beban-beban dan pergumulan hidup, Tuhan kiranya mendengar, Tuhan kiranya menjawab setiap harapan kerinduan mereka. Kami juga mau berdoa bagi perjalanan hidup bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, provinsi, kota, dan kabupaten NTT. Dalam zaman yang semakin tidak mudah, ekonomi yang semakin sulit, kami tetap mohon Allah bekerja lewat para pemimpin bangsa ini. Allah beri hikmat marifat bagi mereka, supaya setiap keputusan yang diambil bertolak dari pemikiran untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, termasuk kami yang ada di NTT. Kami juga mau berdoa bagi pimpinan TVRI NTT, semua staf yang ada, mereka yang bekerja di balik layar, sehingga program ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, tapi juga pengabdian mereka. Ya Allah, hari-hari yang terbentang di hadapan kami tidak tahu apa yang menunggu kami di depan sana. Tapi kami mau berjalan tanpa kehilangan iman, karena kami percaya Allah melihat, Allah peduli, dan Allah akan menolong kami. Ini doa dan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini. Bersama kami dari Jemaat Silo Naikoten 1, sebelum kita berpisah, marilah kita dengarkan 2 pujian berikut. Dan dengan berakhirnya 2 pujian ini, maka berakhirlah juga perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.
seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tak aku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku.
tuntun langkahku dan menggendongku. Gadamu dan tongkatmu sertai hidupku. Kau layakkanku dari segala dosa. Sungguh besar kasih-Mu yang Kau curahkan. Kau yang selalu ada bagi hidupku. Terlalu besar cinta-Mu kepada diriku. Kau buat hidupku berharga. Kasih-Mu Yesus terlalu indah bagiku. Selamanya tak pernah berubah. Yesusku, ku jadi milik-Mu. Dengan cinta-Mu hidupku lebih berarti. Kau tuntun langkahku dan menggendongku. Gadamu dan tongkatmu sertai hidupku. Terlalu besar cinta-Mu kepada diriku. Kau buat hidupku berharga. Kasih-Mu Yesus terlalu indah bagiku. Selamanya tak pernah berubah. Yesusku, ku jadi milik-Mu. Dengan cinta-Mu hidupku lebih berarti. Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu. Mencari wajah-Mu dengan sepenuh hatiku. Ku memuji-Mu Tuhan. Sembahkan Tuhan. Ku agungkan nama-Mu. Terlalu besar cinta-Mu kepada